Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara mencoba ngobrol ya. Yang memang merubah konsep, tadinya mau mencoba receh tapi saya nggak lawak-lawak banget. Tapi saya suka ngobrol, jadi akhirnya ganti konten. Karena nggak jalan-jalan dari pertama bikin sampai sekarang baru nggak jalan-jalan tuh yang bikin konten. Jadi sekarang akhirnya terbalik ke ngobrol. Nah, tuh kesempatan kali ini biasa saya pasti manggil teman lagi buat ngobrol karena kan nggak enak yang ngobrol sendiri. Nih teman saya generasi ke-7 dari keturunan Slovakia. Kalau kemarin kan dari Prindavan sama Flores ya. Sekarang saya teman dari Slovakia. Nah, buat kesempatan kali ini kita bakal ngobrolin tentang mendefinisikan waktu sekolah, karena sekolah tuh kan pasti macam-macam. SMA tuh atau anak sekolah tuh ada yang memang dia hidup enak gitu, maksudnya dia lahir dari keluarga yang aman gitu ya, bercukupan secara ekonomi, kasih sayang dari orang tua cukup gitu ya, terus dia berprestasi di sekolah, terus dia ketua OSIS kan. Stereotip orang aman tuh kan ketua OSIS ya, biasanya banyak penggemarnya gitu, terus ganteng, terus dia anak pertama, terus dia punya kendaraan enak gitu. Terus ada lagi kategorinya tuh anak sekolah yang memang broken home, lahir dari keluarga yang cerai, atau misalnya ya itu yang cerai gitu, terus akhirnya dia nakal, terus jadi pentolan di sekolahnya atau di tongkrongannya. Ada juga yang akhirnya broken home-nya tuh meninggal, orang tuanya meninggal, salah satunya atau keduanya, dan dia juga biasanya nakal atau emang nggak biasa lah di umurnya. Terus juga ada lagi yang tengah-tengah, yang memang secara ekonomi keluarganya pas lah ya, nggak kurang nggak cukup lah, tapi nggak kurang tapi nggak bisa lebih gitu. Terus dia anak tengah, terus dia juga nggak berprestasi di sekolahnya, dia cuman anak sekolah pulang. Terus juga nah itulah dari tiga kategori itu kan memang yang umumnya seperti itu, walaupun akhirnya di keumuman atau di realitanya pasti banyak lah skup-skupnya, tapi kita bagi generalisir di tiga kategori tersebut. Kalau di kategori tiga kategori tersebut, antum aing mau nyebutnya maneh asup karena kategori mana sal? Urang mah di tengah. Di tengah. Anu tidak terlalu populer. Biasa wae nya. Biasa wae. Disebut kategori hiji mah kan penuh dengan privilege. Privilege banget gitu hirup teh. Genah bisa pertama si eta ekonomi bagus gitu ya, aman. Bagus. Terus alus, populer kan gitu-gitunya. Eta sebetulnya banget alus, eta mah kan nya tergantung lah, mungkin ya. Nu ngajian akhirna eta populer teh karena banyak orang yang setuju bahwa dia teh kasep. Tuh jika maneh kan lawan ngomong kasep terus maneh kan yang kategori satu mah dia juga akhirnya mengakui bahwa dia pun yes gitu. Kalau maneh mah kan termasuk yang tidak mengakui bahwa maneh punya looks good gitu ya. Oke. Tapi sepakat tuh batal taunya. Tah, di kategori itu tengah-tengah. Kurang mah ke tengah-tengah. Karena tadi hijinya ekonomi tidak begitu bagus. Tapi cukup lah ya. Cukup lah, karena tidak orang temui kondisi sulit. Jika orang hayang sesuatu lain, nikah teh bisa jajan-jajan acan gitu. Gitu teuing. Tapi teu bisa leuwih oge di dahar teh enggak poe ketebak lah. Pasti mun teh ieu itu tak gitu. Mungkin orang standar, bisa standar lah gitu. Tuh bisa akhir tuh mah yang stick tuh gitu. Bisa oge. Mah yang sushi ente kan. Bisa standar gitu, biasa batagor dan lain-lain lah gitu kan. Telur dadar, tumis-tumis di rumah gitu. Ya, dan saya pun masuk ke kategori yang kedua sih. Saya nggak bagus ya secara looks tuh kan kelihatannya. Terus tidak berprestasi lah, tapi kelompok nggak personal gitu. Kalau yang kategori satu kan personal, berprestasi secara personal. Nah, kalau dari ketiga kategori itu mana paling benci kategori yang mana? Benci mah
strong wordnya maksudnya kata yang atau kuat pisan gitu atau tidak suka. Kan ada bedanya benci dan tidak suka. Mungkin di kasus orangnya di sekolah orang kondisi orang pada saat itu kategori hijau lah genah amat hirup anjing gitu nggak asik anjing nggak struggle gitu bener-bener kayak yang mungkin kalau misalnya dia nyeritain kayak di umuran sekarang gitu ya, kayak kita udah lulus dan sebagainya, dia kayaknya ceritanya dikit aja gitu mungkin nggak, kalau misalnya film kayaknya Hollywood ending aja gitu terus, tapi Hollywood juga nggak gitu. Namanya happy hunkul walaupun kita juga nggak tahu ya gitu hidupnya tuh mudah gitu. Walaupun kita juga nggak tahu ya, dia juga pasti ketemu lah di balik itu teh, di balik kesempurnaan yang terlihat teh si eta teh menemukan kesulitan apa, tapi tapi looks like everything is cheat gitu teh. Jadi asa tengenaheun we hirup teh, walaupun mungkin kita yang melihatnya enak, cuman mengkritisinya teh kayaknya hidupnya nggak asik aja gitu. Ya. Semuanya teh give gitu. Dia gampang banget kan buka circle gitunya. Ya. Buka circle gampang banget. Terus mau cewek tinggal nunjuk gitu. Walaupun mungkin dengan usaha-usaha, dia juga pasti ada usahanya lah. Pasti mau mungkin kan jual nunjuk, dan saya kan lain Firaun ya, lain Firaun. Tapi sepakat kan kategori 1 itu yang memang kategori itu genah bisa ya, yang nuka 2 yang di tengah-tengah katilu paling ripuh. Itu yang pasti banyak orang walaupun dia tuh orangnya nggak ini ya, nggak ngeselin gitu, cuman bikin orang iri gitu nggak sih? Ya iyalah. Ada yang kayak gitu tuh kan, maksudnya ada orang-orang yang kayak gitu yang memang secara, ada lagi memang yang kategorinya yang dia tuh punya semuanya terus dia sombong, tapi ada juga yang kategorinya itu dia punya semuanya tapi dia juga wise gitu, dia tuh baik gitu. Dia juga kalau misalnya nongkrong asik orangnya, ada yang kayak gitu tuh kan. Wow, ya kita nggak ngomongin yang ada semua terus songong ya orangnya, ini mah ada yang kategorinya yang dia punya semuanya tapi asik. Dan sekarang pun teman saya yang kategori 1 itu, walaupun dia nggak ketua OSIS, dia anak basket dulunya. Sekarang istrinya kayak Raisa, anjing bangsat nggak? Anjing asli sih, gelis di kampus teh, orang Bandung ceweknya teh, atau istrinya tuh sekarang ceweknya orang Bandung, terus mukanya 11-12 banget sama Raisa, terus baik banget ceweknya tuh, asli satu kampus, nggak usah sebut nama lah ya, adalah temen, tepatnya sih temennya temen lah seperti itu. Jadi dia dulu anak basket, terus basketnya menang terus dia dari keluarga yang aman gitu, orang tuanya gitu nggak pernah, ya tetangga juga masih satu perum, tetangga juga nggak pernah denger cekcok gitu, walaupun dulu tuh angkatan orang tuh ya salah satu keluarga misalnya orang tua yang akhirnya punya masalahnya tuh lumayan lah, suka kedengeran lah sama tetangga teh, pasti kalau cekcok lumayan ramai, dan rumahnya tuh paling adem, nggak pernah kedengeran yang wah gempreng atau apa gitu, nggak pernah tuh suara-suara kegaduhan di rumahnya tuh. Dan memang itu jadi anjing, masih itu mudah bisa hirup nanti gitu, walaupun orang ya tepat tidak favorit juga di kategori yang ketiganya, kategori yang maksudnya dia bukan dari keluarga yang ada terus dia jadi pentolan, dia dari keluarga yang broken home tapi dia jadi pentolan di tongkrongan tuh, jadi pentolan gitu. Jadi setelah menaik eta pasti tongkrongan teh hirup gitu tah, karena saya punya gelut jago gitu tah, aya kan gitu teh. Dan memang nggak tahu di generasi sekarang ada yang kayak gitu atau enggak gitu, soalnya kan tongkrongannya juga nggak semasif di angkatan orang ya. Di angkatan orang mah ulin nongkrong gitu baru emang kan ulin medsos gitu, Gen Z gitu ya. Gen Z ya gitu kan, tadinya orang kita nyawa sih, orang kita tidak terlalu dekat dengan generasi itu, jadi tidak mengetahui kondisi realna kumaha si Gen Z teh, yang pasti mungkin dinamikanya nggak serumit, bukan bilang, orang nggak bilang generasi Gen Z atau seterusnya itu nggak asik ya, mungkin bagi mereka ya generasi mereka tetap asik gitu,
cuman bagi orang nggak asik aja gitu. Semuanya terlihat mudah. Kayaknya ngebolang juga 1-2 orang yang ngebolang ya. Iyalah Gitu. Kalau buat obrolan sekarang mah ya sebentar aja lah ngobrol sama kita mah. Kalau kalian sukanya kategori yang berapa? 1, 2 atau ketiga? Dan kalian termasuk kategori yang berapa? Boleh dikomen di kolom komentar. Ya nanti ketemu lagi di ngobrol, mencoba ngobrol ya bersama saya. Oke, see you next time. Nanti ketemu lagi sama teman saya yang lain. May go.